Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami mengambil tema pembakaran hutan adat oleh perusahaan Korea Selatan di Papua. Sebelum kita masuk ke tema yang kita bahas, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fahmi Ramadan. Lalu ada Anissa Putri. Lalu ada Alfian, Anisha Kaporina, Cermandri Rifki Wiki Putra, Fikri Firman Hidayat, Nabila Ashifa, Zakaria Yuda Pangestu. Pada bab 1 ini kita garis besarnya adalah pendahuluan. Hutan merupakan kawasan luas yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan dan di dalamnya terdapat banyak organisme. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai rumah bagi organisme, baik tumbuhan maupun hewan. Hutan memiliki banyak peranan, diantaranya yaitu sebagai paru-paru dunia. Salah satu wilayah penyumbang hutan primer terbesar di Indonesia adalah Papua. Papua menjadi salah satu hutan hujan yang masih tersisa di dunia. Namun sangat disayangkan, seluas 57.000 hektar hutan di Papua atau hampir seluas kota Seoul di Korea Selatan telah dibakar dengan sengaja untuk perluasan lahan kelapa sawit, yang pada akhirnya diindikasikan bahwa pelakunya ialah PT Korindo yang merupakan anak perusahaan asal Korea Selatan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam permasalahan masalah. Dalam permasalahan masalah ada 3, yaitu pertama, bagaimana dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem hayati. Yang kedua, ada apa pelanggaran hukum lingkungan internasional yang dilakukan perusahaan Korindo. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan Korindo dalam hal terjadinya kebakaran hutan sehubungan dengan kegiatan perusahaan menurut hukum lingkungan internasional. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan makalah ini ialah yang pertama untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Pancasila, yang kedua memberikan tambahan informasi mengenai permasalahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem hayati, yang ketiga pelanggaran hukum lingkungan internasional yang dilakukan oleh perusahaan Korindo, serta yang terakhir bentuk tanggung jawab perusahaan Korindo dalam terjadinya kebakaran hutan menurut hukum lingkungan internasional. Kemudian pembahasan yang pertama adalah faktor terjadinya kebakaran hutan. Suku Mandobo dan Malin yang tinggal di pedalaman Papua perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Sejauh mata memandang, pohon kelapa sawit berjajar teratur di area konsesi anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group di Papua. Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektar atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Investigasi yang dilakukan oleh Forensik Arsitektur dan Greenpeace Indonesia menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya selama beberapa tahun dengan pola pembakaran yang disengaja secara Selanjutnya ada dampak dari kebakaran hutan. Dampak dari kebakaran hutan yang pertama yaitu kerugian aspek keuangan atau ekonomi. Kebakaran telah menyebabkan kabut tebal di seluruh Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama berminggu-minggu, mengubah langit menjadi berwarna merah darah di beberapa bagian dan merusak sejumlah lahan. Selain itu juga kebakaran hutan akan merusak aspek ekonomi. Sebuah laporan Bank Dunia yang diterbitkan setelah kebakaran 6 hutan tahun 2015 mengestimasi biaya akibat krisis kabut asap itu mencapai 16 miliar US dollar, artinya 2 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah Indonesia yang terkena tsunami pada tahun 2004 di Aceh. Kondisi ekonomi Indonesia juga ikut merugikan karena dengan terjadinya kebakaran hutan ini, sumber devisa negara dari produk hutan berupa kayu dan non-kayu serta ekowisata juga menjadi berkurang. Oke, ini baik. Saya lanjutkan. Untuk dampak dari kebakaran hutan sendiri yaitu yang kedua ada kerugian aspek sosial dan budaya.
Nah, dampak dari kebakaran hutan biasanya dapat mempersulit masyarakat yaitu mengalami berbagai kerugian sosial. Di antaranya yaitu kehilangan hutan sebagai sumber mata pencaharian. Berikutnya, kehilangan penghidupan dan identitas adat dari masyarakat. Dan berikutnya juga dapat mengakibatkan kerugian ekologi. Yang ketiga yaitu kerugian aspek kesehatan. Untuk kerugian aspek kesehatan sendiri, Anda dapat dimaknai itu dampak dari kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan masyarakat di Papua secara nasional. Oleh karena itu, jumlah penderita penyakit ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan bisa disingkatkan HUTLA hingga September sudah mencapai 9.000 dan 19.056 orang. Oke, next. Oke, bisa di next. Oke, yang keempat itu terdapat kerugian kerusakan lingkungan hidup. Untuk dari kerusakan lingkungan hidup sendiri, hal ini dapat mematikan segala macam yang ada di lingkungan hidup atau di lingkungan tepatnya hutan. Oleh karena itu, beberapa satwa atau binatang atau biota-biota yang terdapat di dalamnya sebagai penyeimbang kehidupan, baik sebagai tumbuhan obatan maupun sebagai hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dapat punah atau terbentuk dari lokasi tersebut atau bisa saja dapat terhindar dari hutan tersebut. Kemudian untuk kebakaran hutan di Papua dalam perspektif hukum, katanya dalam kasus transboundary has population in di Papua, negara yang dirugikan seperti Malaysia dan Singapura dapat saja menggugat pemerintah Indonesia karena menurut sejumlah konvensi internasional juga telah disertifikasi oleh Indonesia seperti Biodiversity Conservation and Climate Challenge Convention dan ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1989. Kemudian prinsip hukum lingkungan internasional dalam kebakaran hutan di Papua. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, diantaranya prinsip Sic Tuo ut alineum non lides yang menegaskan bahwa suatu negara dilarang melakukan negara lain. Kedua, prinsip God Neck Borderlands mengatakan bahwa kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain. Dan yang ketiga, dalam prinsip absolute obligation of prevention, negara diharuskan berusaha semaksimal mungkin melakukan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab perusahaan Korindo terhadap kebakaran hutan di Papua dalam perspektif hukum lingkungan internasional adalah bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara itu diatur dalam pasal PLC. Terus ganti rugi atau reparation diatur dalam pasal 31. Jadi bentuk-bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa yang pertama restitusi. Pasal 35 kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula. Terus ada compensation pasal 36 kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang. Terus ada
Ya, pasal 37 itu klarifikasi dan permintaan maaf secara resmi. Kesimpulan, kebakaran hutan yang terjadi di Papua tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan internasional yang dilakukan perusahaan Karindo. Namun perusahaan Karindo, selain itu juga dari kita sendiri seharusnya jangan lalai dan menganggap remeh ini, dan kita bisa mengambil langkah untuk mengurangi kebakaran hutan ini, mulai dari reboisasi, tidak merokok sembarangan, dan tidak melakukan penebangan sembarangan. Karena pada dasarnya hutan adalah paru-paru dunia yang memiliki banyak sekali fungsi, mulai dari mencegah pemanasan global dan tempat berlindungnya berbagai hewan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.